Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurmayanti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi, semester 2 dengan NPM 411835061962. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS saya, tugas UTS Komunikasi Pemerintahan dengan tema saya yang berjudul Komunikasi Internasional dalam Komunikasi Pemerintahan. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut sebagai komunikan, baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, mengubah sikap, dan mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi komunikasi itu harus disampaikan oleh kita dengan baik. Kenapa? Karena agar kita selaku pengirim pesan dapat tersampaikan dengan benar. Harus mempunyai etika ketika berkomunikasi. Kenapa? Ketika kita berbicara, kalau berbicara sudah baik, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain pun, kepada orang tersebut pun dapat mempengaruhi sikap orang itu dalam ketika kita berbicara, seperti itu. Next, komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Nah, jadi setiap negara ada perwakilannya, seperti misalkan duta asing. Duta asing inilah yang menyampaikan suatu pesan yang ada di negara tersebut atau negara kita misalkan, kepada negara yang lain nih, misalkan yang menerima pesan kita untuk kepentingan negara itu sendiri, seperti itu, supaya apa yang disampaikan kita itu tersampaikan kepada negara tersebut. Next, komunikasi internasional memfokuskan perhatian pada keseluruhan proses melalui data dan informasi mengalir melalui batas-batas negara. Subjek yang ditelaah bukanlah sekedar arus itu sendiri, melainkan juga struktur arus yang terbentuk, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, sarana yang digunakan, efek yang ditimbulkan, serta motivasi yang mendasarinya. Nah, jadi pada saat komunikasi internasional itu berjalan, maka kita harus fokus nih terhadap data-data yang ada pada komunikasi internasional itu. Misalkan pada negara itu akan tersampaikan melalui batas-batas negaranya dan faktor-faktornya seperti apa, seperti adanya motivasi yang paling unggul di dalamnya. Next, menurut para ahli, yang pertama menurut Davison dan Georgi, mereka menyatakan bahwa komunikasi internasional memang merupakan bentuk dari hubungan politik antar negara dalam ranah internasional. Nah, jadi kayak gimana sih? Jadi dalam komunikasi internasional yang dimaksud Davison dan Georgi ini, komunikasinya itu berbentuk dalam lembaga-lembaga politik. Nah, lembaga inilah yang nantinya menjadi perwakilan antar negara dalam lingkungan internasional atau global atau dunia. Kemudian yang kedua, menurut Suparno AP, menyatakan bahwa
komunikasi internasional dilakukan oleh beberapa negara yang memiliki ruang lingkup nasionalnya masing-masing dan menggunakan pesan yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara terkait. Nah, seperti yang dimaksud Sumarno ini, artinya komunikasi internasional inilah hanya negara perwakilan saja yang pesan komunikasinya berkaitan pada kepentingan-kepentingan negara mereka masing-masing. Jadi dalam berkomunikasi itu kepentingan negaranya tuh perwakilannya saja. Seperti itu. Next. Komunikasi internasional dapat dipandang antara lain. Yang pertama, official transaction, transaksi resmi, yakni kegiatan komunikasi yang dijalankan pemerintah. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi melibatkan pemerintah. Pemerintah itu dilibatkan di dalamnya. Pihak pemerintah ikut serta dalam komunikasi pemerintahan. Jadi ikut serta hanya perwakilan-perwakilannya saja dalam menjalankan transaksi official atau transaksi resmi ini. Yang kedua, unofficial transaction. Nah, transaksi yang tidak resmi, yakni kegiatan komunikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah. Jadi, transaksi ini misalkan kayak dunia bisnis nih. Jadi, tidak melibatkan pemerintah. Jadi, misalkan kita punya bisnis dengan orang di negara lain, seperti itu. Jadi, pemerintah tidak ikut serta di dalamnya, hanya pribadi milik dia sendiri, bisnis dia sendiri misalkan. Next. Komunikasi internasional memiliki beberapa kriteria yang menjadi ciri khasnya, yaitu 1. Isu yang ada dalam komunikasi internasional memiliki jenis isu yang bersifat global, mencakup isu-isu yang menjadi fokus banyak negara. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Isu ini tuh misalkan ya, di negara-negara lain nih ada isu yang lagi benar-benar viral atau lagi benar-benar diperbincangkan di semua negara, maka semua semua perwakilan negara tersebut berkumpul dan membahas fokus terhadap isu-isu itu. Yang kedua, para pelaku komunikasi yang ada di dalamnya yaitu komunikator dan komunikan atau pemberi dan penerima pesan memiliki kebangsaan yang berbeda satu sama lain, atau dengan kata lain, para pelaku komunikasi internasional berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, jadi bukan cuma satu negara aja nih yang kumpul, semua negara jadi satu dan kemudian mereka berbincang. Nah, berbincangnya itu berbeda-beda pesan yang disampaikan atau atau komunikan atau pemberi atau penerimanya itu berbeda-beda. Seperti itu. Yang ketiga, sarana yang menjadi saluran media yang digunakan dalam proses komunikasi internasional pun bersifat internasional dan berada dalam ranah global. Nah, untuk yang ketiga ini, salurannya itu bersifat mendunia secara ranah global, internasional, bukan hanya fokus pada satu negara itu, tetapi dalam mancanegara, dunia, internasional, seperti itu. Next. Kemudian, hambatan-hambatannya. Nah, pertama, kendala bahasa asing. Nah, kenapa kendala bahasa asing yang menjadi hambatan dalam komunikasi internasional, dalam pemerintahan? Nah, karena yang berkumpul itu bukan hanya satu negara. Jadi mereka itu masing-masing tuh berbeda-beda kebudayaan. Jadi tidak semua sama. Nah, hal itu yang bikin kebudayaan berbeda itu yang bikin mereka terkendala dalam bahasa asing. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian untuk istilah yang sama. Nah, misalkan maknanya yang diucapkan kadang berbeda. Misal negara A dan negara B maknanya itu berbeda. Nah, kemudian istilahnya itu
Misalkan dia dalam pengucapan negara C dan negara D itu sama, seperti itu. Nah, bagaimana sih komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan itu? Next. Pemerintah sebagai salah satu pelaku utama komunikasi internasional menjalankan sejumlah langkah yang berpengaruh terhadap posisi negara yang diwakilinya dalam percaturan politik internasional. Jadi, pemerintah salah satu faktor utamanya nih yang paling unggul dalam komunikasi internasional. Ketika pemerintah mewakili ini, sangatlah berpengaruh keterlibatan ini karena membawa nama baik negara tersebut. Maka ketika sedang berada atau melakukan komunikasi internasional tersebut, menjalankan langkah-langkahnya pun harus baik dan benar. Seperti itu. Next. Langkah-langkah komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan. Pemerintah dapat menjalankan langkah-langkah yang berefek politik langsung. Nah, berefek politik langsung itu seperti apa sih? Nah, yang dimaksud itu misalnya seperti diplomasi dan propaganda. Kemudian kalau tidak langsung, bukan berefek politik tidak langsung, itu misalkan seperti mempromosikan pendidikan internasional. Jadi pribadi promosikan pendidikan internasional sendiri gitu, tanpa ada kaitannya dengan politik langsung, seperti itu. Next. Tujuan komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan: menghindari konflik antar negara. Jadi, kita harus terhindar dari konflik-konflik negara agar reputasi nama baik negara tersebut selalu terjaga. Kemudian kedua, mengembangkan kerjasama. Nah, kerjasama ini harus terus kita kembangkan antar negara satu dengan negara lainnya, agar negara pun dalam pemerintahannya selalu maju. Kemudian ketiga, memperkuat posisi tawar-menawar atau bargaining position. Nah, posisi ini itu, tawar-menawar ini itu, misalkan kita menawar nih apapun itu dalam kaitannya dalam pemerintahan, posisi tawar-menawarnya itu harus saling kuat, tidak boleh turun, agar selalu ada di fase peningkatan. Kemudian keempat, meningkatkan citra dan reputasi suatu negara. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa kita harus selalu menjaga nama baik negara kita, negara yang diwakilkan oleh kita ke ranah global. Nah, bagaimana caranya agar terhindar dari konflik-konflik atau isu-isu nih? Kita harus terhindar dari konflik yang ada, seperti itu. Kemudian memelihara perdamaian dunia. Jadi kita harus selalu damai dengan satu atau negara lain. Nggak boleh ada keributan atau perselisihan antar negara, supaya kerjasamanya pun akan terus gitu. Kemudian mengembangkan pembangunan internasional. Jadi pembangunan internasional harus terus berkembang supaya negara pun terus maju, terus baik, terus meningkat, baik itu ekonominya atau apapun itu halnya. Kemudian next, fokus komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan. Fokus kajian komunikasi internasional mulai bergerak ke arah propaganda dan muncul paradigma internasional. Paradigma ini banyak membahas isu dan kajian mengenai globalisasi, privatisasi, imperialisme media, serta era informasi dalam ranah internasional, dan banyak terjadi pada berbagai negara, Nah, jadi ini tuh harus berdasar kajian dulu. Kalau misalkan kita lagi ada isu-isu di negara lain nih, jadi nggak asal aja gitu dalam melakukan komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan dulu
melakukan kajian, misalkan seperti forum-forum rapat terlebih dahulu antar negara agar tidak ada kesalahpahaman terkait isu-isu yang sedang terlaksana, yang sedang dialami oleh negara-negara tersebut. Kemudian next, perspektif komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan. Yang pertama, perspektif diplomatik. Diplomasi yang dilakukan antar negara. Nah, kayak gimana sih perspektif diplomatik itu? Jadi, memperkuat posisi negara di mata negara lain atau secara global, meningkatkan reputasi sebuah global. Kemudian, pertemuan yang mencakup perspektif diplomatik misalkan dilakukan melalui konferensi pers terlebih dahulu, kemudian pertemuan politik, forum besar PBB, forum tingkat regional negara, atau yang lebih bersifat semi formal misalkan seperti perjamuan makan malam antar negara. Nah, kemudian yang B, perspektif jurnalistik dilaksanakan melalui saluran atau channel media massa. Nah, jadi perspektif jurnalistik ini seperti yang telah kita ketahui bahwa arus informasi memang didominasi dan dikendalikan oleh negara-negara maju. Nah, baik informasi atau data, perspektif jurnalistik tak jarang digunakan sebagai propaganda dalam mengubah atau bahkan membuat suatu kebijakan. Nah, sebagai propaganda dalam mengubah atau bahkan membuat suatu kebijakan dalam sebuah negara, bisa juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau justru melemahkan kedudukan posisi suatu negara tersebut. Nah, kemudian perspektif propagandistik menggunakan kekuatan media massa. Nah, propagandistik lebih kepada penanaman idealis negara kepada negara lain yang bertujuan untuk mempengaruhi keadaan atau mempengaruhi tindakan seperti perasaan dan pandangan mereka, pandangan suatu negara tersebut. Nah, dalam kekuatan media massa. Jadi, media massanya itu berkumpul melakukan tindakan-tindakan atau perasaan dan pandangan terhadap suatu negara. Seperti itu. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan dalam presentasi yang saya sampaikan ini, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.